Halo Netos, baik lagi dengan saya Dodi Irawan di channelnya NetData. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi. Nah, sebelum masuk ke video pembahasannya, terlebih dahulu saya jelaskan kenapa kita harus menggunakan Cisco WLC controller ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman adalah seorang network administrator dan bekerja di sebuah perusahaan atau di enterprise. Nah, ketika membangun sebuah jaringan wireless, tentu akan dihadapkan dengan kondisi di mana perangkat wirelessnya atau access pointnya itu jumlahnya banyak ya. Bisa lebih dari 10 atau bahkan 20 atau mungkin lebih ya, 100 mungkin ya. Nah, dengan adanya WLC controller ini, kita bisa mengkonfigurasi access point sebanyak mungkin ya, tanpa kita harus setting satu-satu begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, di sini terlebih dahulu saya kasih lihat ya labnya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada router mikrotik, di mana router mikrotik ini di port 1 terhubung ke sumber internet, kemudian di port 2 ini saya koneksikan ke power injector, kemudian dari power injector ini terhubung ke access point. Nah, untuk di port 3-nya ini terhubung ke WLC controller, dan port 4-nya ini terhubung ke laptop saya untuk manajemen ya, seperti itu. Nah, untuk mengkonfigurasinya, teman-teman harus menyiapkan kabel konsol ya. Jadi kabel konsol ini seperti ini ya, warnanya biru seperti ini. Oke, nah kalau misalnya sudah siap kabel konsolnya, kita bisa mulai konfigurasi begitu. Untuk basic configurationnya, pastikan router mikrotiknya sudah terhubung ke internet seperti ini, dan pastikan juga IP untuk jaringan lainnya ini sudah dikonfigurasi dan diaktifkan DHCP servernya. Tujuannya adalah agar nanti ketika kita connect ke access point otomatis mendapatkan IP secara otomatis seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa mulai proses konfigurasinya. Pertama-tama hubungkan dulu laptop menggunakan kabel konsol ke Cisco WLC ya. Setelah dihubungkan, kita buka aplikasi putih, kemudian pilih serial. Untuk serial lainnya ini harus teman-teman sesuaikan dengan serial lain yang ada di laptop atau di komputer teman masing-masing ya. Untuk mengecek serial lainnya, teman-teman bisa masuk ke menu, kemudian ketik device manager. Nah, di jendela atau di menu device manager ini, scroll down, nanti di sini ada ports, COM and LPT. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan serial lainnya adalah COM7 ya. Kalau sudah diketahui berapa serial lainnya, tinggal disesuaikan saja di aplikasi putihnya. COM7 seperti ini, kemudian open. Oke. Nah, di sini untuk Cisco WLC-nya ini sudah terkonfigurasi. Nah, kita akan lakukan reset terlebih dahulu sebelum kita mulai melakukan konfigurasi. Oke, untuk memulai konfigurasi, tadi langkah-langkahnya sudah saya jelaskan ya. Pertama, buka aplikasi putih, kemudian tentukan serial line dan juga open ya. Nah, di sini saya sudah memiliki WLC controller yang sebelumnya pernah dikonfigurasi. Saya login dulu ya, username-nya admin. Sorry. Oke, ini sudah masuk ke dalam menu atau ke dalam CLI Cisco WLC-nya. Nah, langkah pertama sebelum kita konfigurasi, kita harus reset dulu. Perintahnya adalah reset system, kemudian enter, kemudian pilih ya. Oke, nah di sini si WLC akan melakukan reset konfigurasi ya. Jadi kita harus menunggu beberapa saat sampai si WLC-nya booting lagi seperti itu. Oke, tadi kita sudah melakukan proses reset konfigurasi pada Cisco WLC. Nah, di sini ada step tadi yang terlewat, tapi akan saya jelaskan sedikit ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini.
ketika mengetikkan perintah reset system, kemudian kita memilih yes, kemudian kita tekan enter, nanti di sini akan muncul seperti ini ya, akan muncul semacam booting seperti ini. Kemudian kita tekan escape. Setelah menekan tombol escape, maka kita akan masuk ke dalam bootloader menu. Nah, di sini teman-teman pilih opsi clear configuration dengan mematikan angka 4. Setelah itu enter, kemudian nanti kita tunggu sampai selesai dia booting. Nanti di sini akan muncul semacam setup wizard, atau kalau di Cisco VLC disebutnya auto install ya. Di sini would you like to terminate auto install, kita tekan no aja, kemudian tekan enter. Nah, di sini akan muncul perintah yang mengharuskan kita memasukkan username ya. Di sini saya masukkan username admin. Kemudian passwordnya di sini harus kombinasi antara huruf besar, kecil, dan juga angka. Jadi teman-teman bebas mau mengetikkan apa, misalkan password 1 2 3 4 5 bebas ya. Jadi di sini saya masukkan password, repeat ya. Kemudian enable link aggregation-nya pilih no aja. Management interface IP address-nya ini teman-teman harus menyesuaikan dengan konfigurasi IP yang disetup pada router. Nah, saya lihat perlihatkan kembali di router MikroTik saya. Ini saya setting untuk IP lokalnya adalah 192.168.44.1/24 itu untuk gateway-nya. Nah, berarti untuk Cisco VLC-nya kita bisa menggunakan IP misalkan 44.2 atau 44.3 seperti itu. Jadi saya ketikkan 192.168.44.2, kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian masukkan juga default router. Default router itu maksudnya default gateway ya. Jadi IP-nya adalah 192.168.44.1. Oke. Kemudian di sini manajemen interface VLAN identifier-nya teman-teman bisa tentukan ini merupakan VLAN untuk manajemen. Tapi karena tidak menggunakan, jadi saya pilih uncheck aja dengan mengetikkan print 0 ya. Kemudian di sini manajemen interface port number-nya pilih 1. Kemudian manajemen interface DHCP server IP address-nya ketik IP router. Kenapa IP router? Karena router inilah yang menyebarkan IP DHCP ya. Kemudian virtual gateway IP address-nya ketikkan 1 bebas ya. Oke, kemudian multicast IP address-nya 239.0.0.1. Mobility RF group-nya misalkan NDS ya, .id seperti ini, atau strip ID misalkan. Network name-nya atau SSID-nya teman-teman bisa tentukan sesuai keinginan. Misalkan di sini NetData tutorial ya. Enter, kemudian configure DHCP bridge mode-nya pilih no. Allow static IP address-nya pilih yes. Configure a radius server now. Ini opsi kalau misalkan teman-teman menggunakan radius server. Tapi karena di sini saya tidak menggunakan radius server, jadi saya pilih no. Enter country code list-nya. Kita di Indonesia bisa menggunakan country code ID sebagai Indonesia. Kemudian enable protokol 802.11b GN, pilih yes, kemudian yes lagi. Kemudian enable auto RF-nya pilih no. Kemudian configure NTP server no. Nah, ini NTP servernya teman-teman bisa menggunakan NTP server 0.id.pool.ntp.org. Jadi ping aja ini 0.id.pool.ntp.org. Kemudian di sini akan muncul IP-nya, teman-teman copy. Oke. Sorry, ini salah copy ya. Oke, proses berikutnya adalah kita harus menentukan NTP servernya. Di sini ada pertanyaan, configure NTP server now. Nah, teman-teman ketik yes ya. Kemudian di sini masukkan NTP servernya ya. Di sini saya menggunakan NTP server
159.200.1, enter. Kemudian enter a polling interval between 3600 and bla bla bla. Ketikkan aja 3600 seperti ini. Sorry, 3600. Would you like to configure IP version 6 parameter? Karena kita tidak menggunakan IP version 6, jadi pilih no. Configuration correct? If yes, system will save it and reset. Pilih yes. Oke. Di sini proses initial setup atau auto install Cisco WLC-nya sudah berjalan. Sudah kita simpan juga, jadi kita tinggal tunggu proses si WLC-nya menyimpan konfigurasi yang telah kita input tadi ya. Nah, setelah proses initial setup atau auto install selesai, di sini bisa teman-teman lihat konfigurasinya sudah selesai ya. Jadi WLC sudah reboot ya, sudah loading lagi. Nah, di sini kita bisa login ke dalam WLC yang tadi kita konfigurasi. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita coba tes dari router, tes ping ya, untuk memastikan apakah si WLC ini sudah terkonfigurasi atau belum ya IP addressnya. Ping 192.168.44.2 ya. 44.2 ini adalah IP WLC yang tadi kita konfigurasi. Oke, kita akses IP WLC-nya melalui web browser. Oke, nah di sini sudah masuk ya ke Cisco WLC-nya, wireless LAN controller. Klik login, kemudian masukkan username-nya admin, password-nya tadi yang sudah kita setup. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini adalah dashboard atau tampilan awal dari Cisco WLC. Nah, untuk akses point-nya di sini sudah muncul satu. Oke, nah di sini sudah ada IP dari akses point yang berhasil joining ya. Oke, kalau misalkan teman-teman masih bingung bagaimana cara menjoinkan akses point ini ke dalam WLC controller, kita akan mencoba praktekkan di sini ya. Jadi ini kabel konsolnya saya cabut dari Cisco WLC-nya, kemudian saya hubungkan ke akses point ya di port konsol di sini. Di sini ada port konsol, kita koneksikan. Oke. Kemudian buka kembali aplikasi putih. Oke. Sorry. Oke. Ini sebelumnya sudah dikonfigurasi, sudah direset akses point Cisco Aeronet-nya ya. Default passwordnya adalah username Cisco dan passwordnya Cisco ya. Untuk melihat apakah si WLC ini sudah mendapatkan IP atau belum, kita bisa menggunakan perintah. Sorry, ini saya enable dulu. Oke, show capwap IP config ya. Di sini belum terkonfigurasi. Jadi untuk mengenalkan ya, atau mengenalkan akses point Cisco wireless controller ini, untuk mengenalkan Cisco access point ini ke WLC-nya, perintahnya adalah capwap ap IP address, kemudian 192.168.44 misalkan 10 ya. Kemudian di sini kita masukkan netmask-nya, enter. Oke. Kemudian capwap ap IP gateway, default gateway-nya 44.1. Kemudian kita masukkan perintah capwap ap controller IP address, kemudian masukkan IP address controller atau WLC-nya ya, yaitu 44.2 seperti ini. Kemudian kita show capwap IP config, show capwap ya IP config
Nah, bisa teman-teman lihat IP address dari Cisco access point-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita tentukan ya, yaitu 192.168.44.10. Jadi si access point ini tidak lagi mendapatkan IP secara DHCP tapi statik ya. Kita kembali lagi ke Cisco WLC controllernya, kita refresh. Oke, di monitor kita masuk ke statistik, kemudian AP join. Nah di sini di sini statusnya masih not join ya. Kalau begini kita bisa klik, kita bisa lakukan troubleshooting permasalahannya di mana. Jadi kita klik aja, oke. Kemudian kita cek di sini. Nah, last AP disconnect reasonnya unknown value reason ya. Oke, timeout while waiting for echo response from the AP. Kita coba cek ya. Oke, di sini ada message receive discovery request and send response. Jadi sebelumnya si access point ini sudah melakukan discovery request dan juga respon terhadap WLC ya. Nah, setelah kita konfigurasi IP secara statik di access point Cisco Aeronet-nya, ternyata di sini tadi sempat ada case tidak bisa join ke controller ya. Nah, kita bisa melakukan troubleshoot dengan melihat log yang muncul. Nah, di sini lognya adalah could not discover WLC using static IP, forcing IP to use DHCP. Nah, jadi intinya adalah di sini si access point tidak bisa mendiscover atau mengenali WLC dengan menggunakan IP statik. Ini salah satu case yang kadang muncul ketika kita melakukan deploy jaringan wireless menggunakan Cisco Aeronet menggunakan WLC ya. Nah, solusinya adalah kalau seperti ini kita harus mereset access point agar kembali menggunakan IP DHCP ya. Jadi setelah saya lakukan reset, di sini sudah muncul ya di controllernya, di menu monitor, kemudian statistik, kemudian AP join. Di sini sudah statusnya sudah join ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menentukan SSID yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mengklik menu WLANs, di sini ada profile name yaitu NetData Tutorial, WLAN SSID-nya juga NetData Tutorial. Ini adalah SSID yang kita buat ketika pertama kali melakukan setup WLC-nya ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengubah bisa klik. Kemudian di sini SSID-nya disesuaikan dengan SSID yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya. Tapi di sini saya nggak mengubah SSID-nya, tetap sama data tutorial. Kemudian kita tentukan juga security key-nya atau password-nya di menu security. Kemudian layer 2. Di sini layer security-nya menggunakan WPA dan WPA 2. Oke, kemudian PSK-nya atau preserved key-nya kita enable. Kemudian di kolom PSK formatnya kita masukkan password yang diinginkan. Contohnya di sini passwordnya adalah passwordku ya. Kemudian apply. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kemudian coba kita discover ya. Kita cek kira-kira sudah muncul belum sih SSID-nya. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya NetData Tutorial. Kemudian kita klik, kemudian connect, masukkan passwordku seperti ini. Next. Yes. Kita cek ya apakah ketika kita terkoneksi ke SSID ini sudah berhasil atau belum ya. Oke, masih waiting. No internet queue, sorry. Oke, tadi kita coba connect ya ke SSID-nya. Di sini sudah muncul SSID yang di broadcast oleh access point. Tapi begitu kita koneksikan,
masih gagal ya. Jadi kita coba lakukan troubleshoot. Kita coba cek ya, masuk ke monitor, kemudian kita cek ya. Oke, statusnya masih join ya, masih join. Coba kita cek di wireless, kemudian all AP, kemudian kita klik AP name nya, kita cek di bagian advance. Oh, ternyata AP mode nya masih lokal ya. Kita coba pilih Flex Connect, kemudian kita apply. Oke, kita apply lagi untuk memastikan. Oke. Kemudian kita coba tes lagi, connect ke SSID NetData Tutorial. Oke, masih coba connecting ya. Oke, nah di sini sudah berhasil connected ya. Oke, saya coba cabut kabel dari routernya ya. Saya coba cabut yang ke laptop. Ini saya coba cabut ya. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini Ethernetnya sudah unplug. Jadi laptop saya sudah full menggunakan WiFi ya. Kita coba tes ping. Oke, sudah berhasil terkoneksi ke internet ya. Coba kita buka YouTube ya. Oke, di sini sudah bisa ya, laptop saya sudah bisa terkoneksi ke access point, ke SSID NetData Tutorial, dan sudah berhasil terkoneksi ke internet. Jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana cara melakukan konfigurasi access point Cisco menggunakan wireless controller. Oke, mudah-mudahan dengan video tutorial ini bisa membantu teman-teman network administrator ataupun network engineer untuk mendeploy access point atau jaringan berbasis wireless menggunakan Cisco dan juga wireless LAN controller Cisco. Demikian tutorial kali ini. Nantikan tutorial berikutnya di channel NetData ID. Pastikan sudah subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya.